Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berbagi cerita dengan kalian semua. Kali ini kita akan mendengar sebuah kisah nyata yang sangat menyentuh hati. Cerita ini tentang sebuah kebakaran besar, keajaiban yang terjadi, dan bagaimana itu mengubah hidup banyak orang. Dari manapun kalian menonton, tulis sholawat di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Di tengah kebakaran besar yang melanda sebuah apartemen, seorang kakek ditemukan selamat tanpa tersentuh api. Hal ini menjadi awal perjalanan spiritual bagi seorang petugas pemadam kebakaran Amerika. Sebuah kisah nyata, penuh ketegangan dan keajaiban yang menggetarkan jiwa. Jam menunjukkan pukul 2 pagi ketika sirene pemadam kebakaran menggema di seluruh kota kecil di negara bagian Minnesota, Amerika Serikat. Kobaran api melahap lantai demi lantai sebuah apartemen tua. Asap hitam tebal membubung, membayangi langit malam yang dingin. Warga sekitar sudah berkerumun, panik dan ketakutan, sementara suara ledakan kecil dari jendela yang pecah terdengar bertubi-tubi. Tim pemadam kebakaran bergegas ke lokasi. Salah satunya adalah Ryan Carter, seorang pria berusia 36 tahun, pemimpin tim dengan pengalaman lebih dari 1 dekade. Ryan dikenal sebagai sosok tangguh yang tidak percaya pada agama, hanya pada fakta dan logika. Baginya, hidup adalah tentang apa yang bisa dilihat dan dirasakan. Tapi malam itu, keyakinannya akan diuji dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Semua siap? Fokus di lantai atas, korban mungkin masih terjebak. Perintah Ryan melalui radio. Suaranya tegas, tapi sedikit gentar melihat kobaran api yang tidak terkendali. Saat tim mulai menyisir bangunan, mereka menghadapi panas yang luar biasa. Lantai-lantai di bawah mereka terasa rapuh, berderak seperti akan runtuh. Namun, sesuatu yang tidak biasa menarik perhatian Ryan. Melalui kamera termal yang ia bawa, ia melihat satu titik panas yang bergerak perlahan di lantai 5, di ruangan yang hampir hangus sepenuhnya. Di sana ada seseorang, teriaknya. Ryan memimpin timnya menaiki tangga darurat yang sudah berkarat. Asap begitu tebal hingga mereka sulit bernapas meski memakai alat bantu. Ketika Ryan berhasil membuka pintu ruangan itu, ia terkejut. Di tengah kobaran api, seorang kakek tua duduk bersila di atas lantai. Tangannya memegang sebuah kitab tebal. Dengan suara lantang ia melantunkan sesuatu yang tidak dimengerti Ryan. Namun, api di sekeliling kakek itu seolah-olah tidak menyentuhnya. Astaga, bagaimana ini bisa terjadi? Gumam Ryan. Para petugas lainnya yang masuk setelahnya juga terpana. Mereka semua menyaksikan keajaiban yang tidak bisa dijelaskan. "Pak, ayo keluar sekarang. Bangunan ini hampir runtuh," seru Ryan. Tapi sang kakek hanya menoleh dengan senyum tenang, seperti tidak ada yang perlu ditakutkan. "Aku dalam perlindungannya," jawab sang kakek dalam bahasa Inggris yang terbata-bata. Suaranya begitu tenang, hampir menenangkan mereka yang mendengarnya. Ryan dan timnya bingung. Di satu sisi, mereka harus menyelamatkan kakek itu. Di sisi lain, mereka merasa takjub dan gentar melihat fenomena ini. Namun Ryan tahu, waktu mereka tidak banyak. Bangunan itu mulai bergetar, tanda bahwa pondasinya hampir runtuh. Ia harus bertindak cepat, atau semuanya bisa berakhir tragis. Ryan mengarahkan timnya untuk segera membawa kakek itu keluar. Namun, sang kakek tidak menunjukkan tanda-tanda ingin bergerak. "Kita harus membawanya keluar sekarang," desak Ryan dengan suara keras. Rekannya, James Sullivan, seorang pria berusia 40 tahun dengan pengalaman yang hampir sama, panjangnya dengan Ryan, ikut angkat bicara. "Pak, Anda harus keluar sekarang. Ini bahaya besar." James mencoba membujuknya sambil melangkah mendekat. Tetapi kakek itu menggeleng perlahan. "Kalian lakukan tugas kalian. Aku dalam lindungan Allah," katanya dengan lembut, namun penuh keyakinan. Ryan menatap James dengan wajah bingung.
Kita tidak bisa membiarkannya di sini, meskipun dia tampak aman. Ini di luar logika, kata Ryan, yang merasa terganggu oleh apa yang ia saksikan. Sebagai seseorang yang tidak pernah percaya pada hal-hal supranatural, situasi ini membuat pikirannya kacau. Tapi, waktu mereka tidak banyak. Suara retakan dari dinding mulai semakin keras. Di tengah situasi itu, Ethan Rodriguez, anggota termuda dalam tim, seorang pemuda berusia 27 tahun yang baru bergabung 2 tahun lalu, mencoba menawarkan solusi. "Pak, jika kita tidak bisa membujuknya keluar, mungkin kita bisa angkat dia bersama-sama. Tidak ada waktu untuk berdebat," katanya dengan nada tegas, tapi sopan. Ryan menyetujui saran Ethan. Ia memberi isyarat kepada tim untuk mengangkat kakek itu dengan hati-hati. Namun, saat mereka mendekat, sesuatu yang aneh terjadi. Api yang menjalar di lantai tiba-tiba meredup di sekitar mereka, seperti menciptakan jalan aman menuju sang kakek. Tim itu tertegun, tetapi mereka segera memanfaatkan momen tersebut. Ryan mengambil posisi di sebelah kanan kakek itu, sementara Ethan dan James mengangkat tubuhnya dengan hati-hati. "Pegang erat-erat, jangan sampai kita kehilangan keseimbangan," perintah Ryan. Dengan tubuh sang kakek yang lebih ringan dari yang mereka duga, mereka mulai mundur keluar dari ruangan. Di lorong, suasana lebih kacau. Asap semakin tebal, pandangan hampir nol, dan suara dinding yang mulai runtuh menambah tekanan. Ryan memimpin jalan dengan kamera termalnya, memastikan rute yang mereka ambil masih aman. Namun, satu hal tetap menghantui pikirannya. Bagaimana bisa seorang pria tua selamat di ruangan seperti itu tanpa luka sedikit pun? Ketika mereka sampai di tangga darurat, suara keras datang dari atas mereka. Sebuah balok kayu besar runtuh memblokir jalan keluar mereka. "Sial, kita terjebak!" seru James dengan panik. Ethan mencoba mencari jalan alternatif, tapi situasinya semakin genting. Ryan menoleh ke kakek itu yang masih terlihat tenang meski keadaan semakin mencekam. "Apa yang bisa kami lakukan sekarang?" tanya Ryan dengan nada setengah putus asa. Sang kakek memejamkan mata dan mengucapkan beberapa kalimat yang terdengar seperti doa. Beberapa detik kemudian, suara gemuruh besar terdengar dari belakang mereka. Sebuah dinding yang terbakar runtuh membuka jalur yang tidak terduga. Udara segar mulai mengalir ke arah mereka. Ryan tidak bisa mempercayai matanya, tetapi ia tidak punya waktu untuk mempertanyakan keajaiban itu. Ia segera memberi isyarat kepada tim untuk bergerak ke jalur baru tersebut. Dengan hati-hati, mereka membawa kakek itu menuruni tangga darurat yang baru terbuka. Suara sirene pemadam kebakaran lain terdengar semakin dekat, memberikan mereka sedikit rasa lega. Saat mereka berhasil keluar dari bangunan, tubuh mereka terasa seperti baru saja lolos dari maut. Di luar, para medis segera datang untuk memeriksa kondisi kakek itu. Tapi anehnya, ia menolak bantuan medis. "Aku baik-baik saja, tapi kalian semua harus mencari kebenaran sebelum terlambat," katanya dengan nada misterius, membuat Ryan dan yang lain terdiam. Ryan menatapnya dengan ekspresi bingung, namun terbersit rasa penasaran yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, ia tahu hidupnya tidak akan sama lagi. Setelah berhasil keluar dari bangunan yang hampir runtuh, Ryan dan timnya merasa seperti baru saja melewati ujian hidup yang luar biasa. Udara malam terasa lebih dingin, mungkin karena adrenalin yang mulai surut. Namun, bagi Ryan, malam itu masih menyisakan banyak pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Kakek itu kini duduk di atas tandu darurat, tetapi lagi-lagi menolak untuk dibawa ke ambulans. Ia hanya ingin duduk di sana dengan kitab suci yang masih erat dalam genggamannya. Ryan mendekati kakek itu. Tatapannya penuh dengan rasa penasaran bercampur kebingungan. "Pak, saya harus tahu, bagaimana Anda bisa selamat? Ruangan itu terbakar habis. Tidak mungkin Anda tidak terluka sedikit pun," ujar Ryan dengan nada serius, mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Sang kakek hanya tersenyum tipis. "Nak,
Aku tidak selamat karena diriku sendiri. Aku selamat karena lindungan dari Allah. Ketika seseorang berserah diri kepadanya, tidak ada yang perlu ditakutkan, bahkan api pun tidak bisa menyentuhnya. Kata-kata itu membuat Ryan semakin bingung. Ia belum pernah mendengar seseorang berbicara dengan keyakinan seperti itu. Tapi api itu nyata, panasnya, asapnya. Saya melihat Anda di tengah-tengahnya. Apa yang Anda baca tadi di ruangan itu? Tanya Ryan, mencoba mencari penjelasan logis. Aku membaca Al-Quran, firman Allah. Itulah pegangan hidupku. Saat semua orang lari dari api, aku memilih mendekat kepadanya. Api itu bukan apa-apa dibandingkan kuasa Allah, jawab kakek itu tenang. Meskipun Ryan masih merasa kata-kata itu terlalu sulit untuk dipahami. James dan Ethan berdiri tidak jauh dari mereka, mendengarkan percakapan itu dengan penuh perhatian. Ethan, yang meskipun masih muda tetapi dikenal sebagai pribadi yang spiritual, terlihat mulai memikirkan sesuatu. Mungkin ada sesuatu yang kita lewatkan, Ryan. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika kita, katanya dengan nada hati-hati. Namun Ryan tidak bisa menerima begitu saja. Ia adalah orang yang sangat rasional, yang percaya bahwa segala sesuatu pasti memiliki penjelasan ilmiah. Ethan, kita tidak punya bukti apapun tentang apa yang dia katakan. Yang kita lihat hanyalah sesuatu yang tidak masuk akal, jawabnya dengan nada skeptis. Di sisi lain, James terlihat diam, tapi sorot matanya menunjukkan bahwa ia juga merasakan hal yang sama seperti Ryan. Seluruh kejadian ini terlalu aneh untuk dicerna. Namun, suara kakek itu tiba-tiba menginterupsi pikiran mereka. Kalian semua mungkin tidak percaya sekarang, dan itu wajar. Tapi, apa yang kalian alami malam ini bukan kebetulan. Allah ingin kalian melihat sesuatu yang lebih besar dari diri kalian sendiri. Kata-kata kakek itu seperti pukulan halus bagi Ryan. Ia merasa ada sesuatu yang menusuk ke dalam hatinya, meskipun ia mencoba mengabaikannya. Siapa Anda sebenarnya? Tanya Ryan akhirnya. Sang kakek menatapnya dengan tatapan penuh ketenangan. Aku hanya hamba Allah, sama seperti kalian semua. Tidak ada yang istimewa dariku, tapi tugas kalian malam ini sudah selesai, dan aku berterima kasih karena kalian sudah menyelamatkan nyawaku. Meskipun nyawaku sebenarnya ada di tangannya, bukan di tangan manusia. Ryan hendak menjawab, tapi suara kepala regu memanggil mereka untuk kembali ke markas. Bangunan apartemen itu sudah sepenuhnya runtuh dan api mulai padam. Sang kakek akhirnya pergi bersama warga yang bersedia membantunya, meninggalkan Ryan dan timnya dalam kebingungan. Dalam perjalanan pulang, Ryan terus memikirkan apa yang baru saja ia alami. Kata-kata kakek itu terus terngiang di telinganya. Aku selamat karena lindungan Allah. Apa maksudnya semua ini? Gumam Ryan pada dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa logikanya tidak mampu menjelaskan apa yang ia alami malam itu. Di markas pemadam kebakaran, suasana malam itu terasa berbeda. Biasanya, setelah misi besar seperti ini, tim akan merasa lega, berbincang santai, atau bahkan bercanda untuk menghilangkan stres. Tapi, malam itu ada keheningan yang aneh. Semua anggota tim terlihat termenung, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Khususnya Ryan. Ryan duduk di ruang ganti, masih memakai seragamnya yang berbau asap dan terbakar. Ia memandangi lantai, mencoba memahami apa yang baru saja ia alami. Sebagai pemadam kebakaran yang telah bertugas selama lebih dari 10 tahun, ia mengira sudah pernah melihat semuanya. Dari kebakaran besar, kecelakaan tragis, hingga kehilangan orang-orang yang tidak bisa ia selamatkan. Tapi, malam ini berbeda. Apa yang terjadi di lantai 5 apartemen itu benar-benar melawan akal sehatnya. James akhirnya memecah keheningan. Ia berjalan mendekati Ryan sambil membawa 2 cangkir kopi. Ini malam yang aneh, ya, katanya sambil menyerahkan kopi kepada Ryan. Ryan mengangguk pelan,
Matanya masih kosong. Aku tidak tahu, James. Apa yang kita lihat tadi, itu tidak masuk akal. Aku mencoba mencari logika di balik semuanya. Tapi, semakin aku pikirkan, semakin aku bingung. James menghela napas panjang. Aku juga. Tapi, apapun itu, aku tidak bisa menyangkal apa yang kita lihat. Kakek itu, dia selamat di tengah api tanpa satu luka pun. Dan aku tidak percaya itu hanya kebetulan. Percakapan mereka terhenti ketika Ethan muncul di pintu. Ia membawa sebuah buku kecil di tangannya. "Ryan, James," katanya sambil melangkah masuk. "Aku tadi sempat berbicara sebentar dengan kakek itu sebelum dia pergi. Dia memberiku ini." Ethan menunjukkan buku kecil itu. Ternyata, itu adalah sebuah Al-Quran kecil dengan terjemahan bahasa Inggris di bawah teks aslinya. Kakek itu bilang, "Kalau aku penasaran dengan apa yang terjadi, aku bisa menemukan jawabannya di sini," lanjut Ethan sambil meletakkan buku itu di meja. "Aku tahu kalian mungkin tidak tertarik, tapi aku pikir tidak ada salahnya mencoba mencari tahu." Ryan memandang Al-Quran itu dengan ragu. Baginya, buku itu hanyalah kitab agama seperti yang lain. Ia tidak percaya buku itu bisa memberikan jawaban atas apa yang ia lihat. Tapi, ada sesuatu di dalam dirinya yang mendorong rasa penasaran. James, di sisi lain, terlihat lebih terbuka. Mungkin Ethan benar. Apa salahnya mencoba? Kalau kita tidak menemukan apa-apa, setidaknya kita tahu kita sudah mencoba memahami. Ryan menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu, James. Ini terlalu aneh bagiku. Aku butuh waktu untuk mencerna semuanya." Malam itu, Ryan tidak bisa tidur. Bayangan kakek yang selamat di tengah api terus menghantuinya. Senyuman tenang, lantunan doa, dan kata-katanya yang penuh keyakinan membuat Ryan merasa kecil. Ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, tapi ia tidak tahu apa. Keesokan harinya, Ryan memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kakek itu. Ia bertanya kepada warga yang selamat, berharap mendapatkan informasi. Akhirnya, ia menemukan seorang pria muda bernama Malik, seorang Muslim yang mengenal kakek tersebut. Malik menceritakan bahwa kakek itu adalah seorang imam di komunitas kecil mereka. Ia dikenal sebagai orang yang sangat taat beribadah dan selalu mengajarkan pentingnya berserah diri kepada Allah dalam segala situasi. Dia selalu bilang, kalau kita benar-benar percaya kepada Allah, kita tidak perlu takut apapun. Bahkan, jika maut di depan mata, kata Malik dengan nada tenang. Kata-kata itu membuat Ryan semakin bingung. Bagaimana seseorang bisa memiliki keyakinan sebesar itu? Ia merasa tertarik, tapi sekaligus ragu untuk menggali lebih dalam. Namun, satu hal pasti, kejadian itu telah meninggalkan bekas yang tidak bisa ia abaikan. Malam itu, Ryan duduk di ruang tamunya yang sepi, memandangi Al-Quran kecil yang diberikan oleh Ethan. Buku itu tergeletak di atas meja kopi, terlihat sederhana, namun seolah memancarkan sesuatu yang membuatnya gelisah. Ia tidak bisa memutuskan apakah harus membuka buku itu atau membiarkannya begitu saja. Pikirannya terus melayang ke kejadian di apartemen. Ia memutar ulang setiap detail, suara retakan kayu, panas api yang membakar kulitnya meskipun ia mengenakan pakaian pelindung, dan bagaimana kakek itu duduk tenang seolah-olah api sama sekali tidak menyentuhnya. Itu bukan hal biasa. Itu mustahil. Kenapa ini terus menghantuiku? Gumamnya sambil mengusap wajah. Selama bertahun-tahun, Ryan adalah seseorang yang percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini bisa dijelaskan dengan logika. Ilmu pengetahuan adalah jawabannya. Tapi malam itu, ia merasa semua prinsip yang ia pegang mulai goyah. Ryan mencoba mengalihkan pikirannya dengan menyalakan televisi. Tapi setiap berita yang ia tonton hanya mengingatkannya pada insiden tersebut. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengambil Al-Quran kecil itu. Tangan Ryan gemetar saat membuka halaman pertamanya. Di sana, ia membaca kalimat pembuka dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ia membaca beberapa baris lagi, tapi tidak banyak yang ia mengerti.
Namun, ada sesuatu yang menarik hatinya. Kalimat-kalimat itu terasa berbeda. Meski ia tidak memahaminya sepenuhnya, ada ketenangan yang aneh ketika membacanya. Sementara itu, Ethan, yang juga membawa Al-Quran yang sama, sudah mulai mempelajari lebih dalam. Ia bahkan mencoba menonton video dan membaca artikel tentang Islam. Ethan merasa bahwa apa yang ia saksikan malam itu bukan hanya kebetulan. Ia percaya itu adalah tanda, sesuatu yang harus ia pahami lebih lanjut. Keesokan harinya, Ethan mendekati Ryan di markas. "Ryan, aku tahu kamu masih ragu, tapi aku benar-benar merasa ada sesuatu yang besar di balik semua ini," katanya sambil menyerahkan secari kertas kepada Ryan. "Ini adalah beberapa ayat yang aku temukan kemarin. Aku pikir mungkin ini bisa menjelaskan apa yang kita alami." Ryan memandang kertas itu dengan ragu, tapi ia menerimanya. Di situ tertulis sebuah terjemahan dari Al-Quran. "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." QS At-Talaq 2-3. Ryan membaca kalimat itu berulang kali. "Jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka," gumamnya pelan. Kalimat itu seperti menggambarkan apa yang ia alami di malam kebakaran itu. Jalan keluar yang tiba-tiba muncul di tengah runtuhan dinding. Api yang meredup saat mereka mendekati kakek itu. Semua itu terasa seperti bukti nyata dari apa yang tertulis di kitab itu. Namun, Ryan masih ragu. "Ethan, aku mengerti maksudmu, tapi aku butuh lebih dari sekadar kata-kata ini. Aku butuh jawaban nyata." Ethan tersenyum. "Jawaban nyata ada di depan matamu, Ryan. Kita melihatnya sendiri malam itu. Apalagi yang kamu cari?" Ryan terdiam. Hatinya bergejolak, terjebak antara logika yang ia pegang selama ini dan kenyataan yang ia saksikan sendiri. Kata-kata kakek itu kembali terngiang di pikirannya. Allah ingin kalian melihat sesuatu. Di tengah pertentangan batinnya, Ryan merasa harus mencari lebih banyak jawaban. Ia tidak tahu apa yang akan ia temukan, tapi satu hal yang pasti, malam itu ia memutuskan untuk tidak menutup pintu terhadap kemungkinan yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Ryan tidak bisa lagi mengabaikan apa yang dirasakannya. Ia memutuskan untuk meluangkan waktu mencari tahu lebih dalam tentang kakek yang mereka selamatkan dan agama yang dianutnya. Namun, sebagai seseorang yang terbiasa skeptis, ia tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Malam itu, Ryan duduk di mejanya dengan laptop menyala. Ia mulai mencari informasi tentang Al-Quran, Islam, dan kepercayaan yang dianut kakek itu. Ia menemukan banyak artikel, video, dan kisah orang-orang yang mengaku mendapatkan kedamaian melalui Islam. Tetapi bagi Ryan, semua ini masih terasa seperti teori. Ia ingin melihat bukti lebih nyata. Salah satu video yang ia tonton membahas tentang ketenangan hati yang datang dari keimanan kepada Allah. Pembicara dalam video itu menjelaskan bagaimana orang-orang yang bertawakal mampu menghadapi ujian hidup dengan tenang. Tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah, percaya bahwa Dia selalu memberi yang terbaik untuk hambanya, ujar pembicara tersebut. Ryan menutup laptopnya dan merenung. Kata-kata itu mengingatkannya pada sang kakek yang duduk tenang di tengah kobaran api. Tawakal, mungkin itulah yang membuat kakek itu terlihat begitu damai, bahkan dalam situasi yang seharusnya membuat siapapun ketakutan. Keesokan harinya, Ryan memutuskan untuk mengunjungi Malik, pria muda yang sebelumnya memberinya informasi tentang sang kakek. Malik menyambut Ryan dengan ramah di rumahnya. Setelah berbincang sejenak, Ryan akhirnya mengungkapkan alasannya datang. "Aku masih tidak bisa melupakan apa yang terjadi malam itu," kata Ryan dengan nada serius. "Aku ingin tahu lebih banyak. Aku ingin tahu kenapa kakek itu bisa begitu tenang
seolah-olah dia tidak takut mati. Malik tersenyum. Itu karena dia tahu bahwa hidup dan mati ada di tangan Allah. Ketika seseorang benar-benar percaya kepadanya, tidak ada lagi yang perlu ditakuti. Bahkan kematian pun bukan akhir, tapi awal dari kehidupan yang lebih baik. Ryan mengerutkan kening. Kehidupan yang lebih baik? Maksudmu setelah mati? Malik mengangguk. Ya, bagi seorang muslim, dunia ini hanya sementara. Kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat. Itu sebabnya orang seperti kakek itu tidak takut kehilangan apapun di dunia ini, termasuk nyawanya. Karena ia tahu semuanya sudah diatur oleh Allah. Ryan terdiam. Kata-kata itu terasa berat, tapi ada kejujuran di dalamnya yang sulit ia bantah. Malik kemudian mengajaknya ke masjid kecil, tempat kakek itu biasa mengajar. Di sana, Ryan bertemu dengan beberapa anggota komunitas muslim setempat. Mereka menyambutnya dengan hangat, meskipun mereka tahu ia bukan seorang muslim. Saat berbincang dengan mereka, Ryan mendengar lebih banyak tentang ajaran Islam, tentang pentingnya bersyukur, bersabar, dan mempercayai rencana Allah dalam hidup. Ia juga mendengar kisah-kisah keajaiban yang dialami oleh mereka yang benar-benar berserah diri. Malam itu, Ryan kembali ke rumah dengan pikiran yang penuh. Ia merasa hatinya mulai terbuka, meskipun ia masih belum yakin sepenuhnya. Ia mengambil Al-Quran kecil yang diberikan Ethan dan mulai membacanya lagi. Kali ini dengan hati yang lebih tenang. Di hari-hari berikutnya, Ryan mulai sering berkunjung ke masjid. Ia berbicara dengan Malik, imam masjid, dan anggota komunitas lainnya. Mereka tidak pernah memaksanya untuk percaya, hanya menjawab pertanyaannya dengan sabar. Perlahan, Ryan mulai merasa ada kedamaian yang ia temukan dalam Islam, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Puncaknya adalah ketika ia mendengar ceramah di masjid tentang ayat yang berbunyi, "Dan janganlah kamu merasa lemah, dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman." QS Ali Imran 139. Ayat itu terasa seperti berbicara langsung kepadanya. Ia menyadari bahwa hidupnya selama ini kosong, meskipun ia selalu mencoba mengisinya dengan kesuksesan, logika, dan materi. Namun, semua itu tidak pernah memberikan ketenangan seperti yang ia rasakan sekarang. Pada suatu malam, Ryan membuat keputusan yang besar. Ia kembali ke masjid dan bertemu dengan imam. Dengan hati yang mantap, ia berkata, "Aku ingin belajar lebih banyak dan aku pikir aku ingin menjadi bagian dari ini." Imam tersenyum dan berkata, "Ryan, ini adalah perjalananmu dan Allah yang membawamu ke sini. Kami hanya perantara." Malam itu, Ryan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan penuh keyakinan. Ia merasa seperti beban berat yang selama ini ia bawa akhirnya terangkat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kedamaian yang sejati. Malam setelah Ryan mengucapkan syahadat, suasana hatinya terasa berbeda. Ada kedamaian yang sulit ia ungkapkan dengan kata-kata. Ia merasa seperti seorang bayi yang baru saja dilahirkan kembali, memulai hidup yang sepenuhnya baru. Di masjid itu, ia dikelilingi oleh orang-orang yang memberinya dukungan dan doa. Bahkan Ethan, yang juga sedang mendalami Islam, hadir untuk menyaksikan momen tersebut. Ryan pulang malam itu dengan perasaan ringan. Di ruang tamunya, ia duduk dan memandangi seragam pemadam kebakarannya yang tergantung di dinding. Ia teringat semua pengalaman selama bertahun-tahun menjadi petugas pemadam kebakaran, bagaimana ia menghadapi maut, menyelamatkan banyak nyawa, dan menghadapi kegelapan api yang tak berkesudahan. Tapi, kejadian di apartemen itu dan pertemuannya dengan sang kakek telah mengubah semuanya. Beberapa minggu setelah ia memeluk Islam, Ryan memutuskan untuk menemui sang kakek sekali lagi. Dengan bantuan Malik, ia berhasil menemukan rumah sederhana kakek itu. Rumahnya kecil, terletak di pinggir kota, dikelilingi oleh taman kecil yang asri. Ketika Ryan mengetuk pintu, sang kakek menyambutnya dengan senyum hangat.
"Assalamualaikum, Nak Ryan. Senang sekali bisa bertemu lagi denganmu," ujar sang kakek sambil mempersilakan Ryan masuk. "Waalaikumsalam," jawab Ryan, kali ini dengan penuh keyakinan. Ia duduk di ruang tamu kecil yang penuh dengan buku-buku keagamaan. Aroma teh hangat memenuhi ruangan, memberikan suasana yang nyaman. "Kakek, aku ingin mengucapkan terima kasih," ujar Ryan setelah beberapa saat terdiam. "Aku tidak tahu apakah aku akan sampai ke titik ini tanpa apa yang terjadi malam itu. Apa yang aku lihat, apa yang aku rasakan, semuanya mengubah cara pandangku tentang hidup." Sang kakek tersenyum lembut. "Nak, aku hanya perantara. Allah yang membimbingmu ke jalan ini. Ingatlah, hidup ini adalah ujian dan hidayah itu adalah hadiah terbesar darinya. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kamu menjaga imanmu setiap hari sampai akhir hayatmu." Ryan mengangguk, merasa terinspirasi oleh kata-kata kakek itu. Ia menghabiskan sore itu berbicara dengan sang kakek, mendengar kisah hidupnya yang penuh dengan perjuangan dan keyakinan. Sang kakek bercerita bagaimana ia kehilangan keluarganya dalam tragedi masa lalu, namun tetap teguh pada imannya karena percaya bahwa Allah selalu bersamanya. Waktu berlalu dan Ryan mulai menjalani hidup barunya sebagai seorang Muslim. Ia mulai belajar salat, berpuasa, dan membaca Al-Quran. Ia merasa setiap langkah dalam perjalanan ini memberikan makna baru dalam hidupnya. Ethan, yang akhirnya juga memutuskan untuk masuk Islam, menjadi sahabat yang selalu mendukungnya. Mereka sering berbicara tentang keajaiban malam itu dan bagaimana kejadian itu telah mengubah hidup mereka. Ryan juga terus menjalani pekerjaannya sebagai pemadam kebakaran. Namun, kali ini ia melakukannya dengan semangat yang berbeda. Ia merasa pekerjaannya bukan hanya tentang menyelamatkan nyawa, tapi juga tentang menunjukkan kebaikan dan kasih sayang seperti yang diajarkan dalam Islam. Ia bahkan mulai berbagi pengalamannya dengan rekan-rekan kerja, menceritakan bagaimana malam itu membawanya ke jalan yang benar. Pada suatu hari, Ryan kembali ke masjid tempat ia pertama kali mengucapkan syahadat. Ia berdiri di depan jamaah, diminta untuk berbagi kisahnya. Dengan suara yang tenang tapi penuh emosi, ia menceritakan semua yang ia alami. Dari kebakaran besar itu, hingga pertemuannya dengan sang kakek, dan akhirnya keputusan besar yang ia buat untuk memeluk Islam. "Saya pernah berpikir bahwa semua yang terjadi di dunia ini bisa dijelaskan dengan logika. Tapi malam itu, saya belajar bahwa ada hal-hal yang jauh di luar kemampuan kita untuk mengerti. Saya menyaksikan keajaiban, dan keajaiban itu membawa saya ke sini, ke jalan yang benar." Jamaah masjid terdiam, mendengarkan dengan khusyuk. Banyak dari mereka yang meneteskan air mata, terharu oleh kisah Ryan. Saat ia selesai berbicara, seluruh masjid bergema dengan ucapan takbir dan doa. Ryan merasa hatinya dipenuhi oleh rasa syukur yang mendalam. Kini, Ryan hidup sebagai seorang Muslim yang taat. Ia terus mendalami ajaran Islam dan berbagi kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Ia tidak lagi melihat dunia sebagai tempat yang penuh dengan ketidakpastian, tapi sebagai tempat untuk mengumpulkan amal dan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi. Setiap kali Ryan teringat malam kebakaran itu, ia selalu merasa bersyukur. Ia sadar malam itu bukan hanya tentang menyelamatkan nyawa seorang kakek. Itu adalah malam di mana ia sendiri diselamatkan, bukan dari api, tapi dari kehampaan hidup yang selama ini ia jalani. Dan ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Subhanallah, sebuah kisah penuh makna dan pelajaran yang begitu mendalam. Dari cerita ini, kita belajar bahwa hidayah bisa datang dengan cara yang tidak terduga. Keyakinan kepada Allah dan berserah diri sepenuhnya kepadanya adalah sumber kekuatan yang luar biasa, bahkan di tengah ujian hidup yang berat. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, terus mencari kebenaran, dan menjalani hidup dengan penuh makna.
Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton? Apa pelajaran terbesar yang kalian dapatkan dari kisah ini? Jangan lupa juga untuk like video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita penuh inspirasi lainnya. Dan jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, share, dan subscribe sekarang juga. Sparkles